Wow, kita udah ketemu lagi aja nih. Wow iya jelas, karena kita bakalan selalu semangat buat ngasih kalian para subscribers di TV Kotak cerita dari film-film pilihan. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganannya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan untuk episode hari ini, kita ada satu film yang lumayan bakalan bikin kalian shock nontonnya. Karena ya gila sih. Tapi buat kita, film ini menarik untuk kita ceritain di sini karena out of the box dan lumayan original ide ceritanya. Udah, segitu aja kali ya pembukanya. Sekarang langsung aja kita simak, ini dia What You Wish For. Diceritakan di awal film, seorang pria yang bernama Ryan tiba di sebuah bandara di negara Amerika Latin. Setibanya di sana, Ryan tiba-tiba mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama Rabbit yang menyangka bahwa Ryan berusaha untuk lari darinya. Akan tetapi Ryan mengacuhkannya dan kemudian mencoba untuk mencari taksi yang bisa mengantarkan Ryan ke tempat tujuannya. Tapi karena Ryan hanya menawarkan $10 saja, para driver taksi itu tidak ada yang mau menerimanya. Kemudian Ryan berjalan dan melihat ada seseorang yang sudah dikirim untuk menjemputnya. Mereka pun kemudian berangkat dan di dalam mobil itu driver memberikan sebuah surat dari seseorang yang bernama Jack untuk Ryan. Dalam surat itu, Jack memberitahunya bahwa dia tidak bisa menemui Ryan karena ada pekerjaan penting yang harus ia lakukan. Di isi surat itu, Jack lalu memberikan kode akses rumahnya pada Ryan agar Ryan bisa masuk dan beristirahat di sana. Setelah sampai, Ryan sangat terpukau karena rumah yang dimiliki oleh Jack ternyata begitu besar dan sangat mewah, namun juga sangat terpencil. Setelah masuk ke dalam, Ryan pun lalu melihat-lihat dan kemudian memasak. Sambil menunggu Jack, Ryan duduk di tepi kolam menikmati pemandangan gunung yang ada di depannya. Tidak lama dari situ, sebuah mobil datang dan Jack pun menyambut Ryan dan mereka pun berpelukan. Jack dan Ryan ternyata sudah 12 tahun tidak bertemu. Ketika Ryan membahas wine mahal yang dia temukan di salah satu lemari yang ada di situ, Jack lalu mengatakan bahwa ini bukan miliknya, karena Jack pun hanya ditugaskan menjadi chef untuk acara makan malam orang-orang penting di rumah itu minggu depan. Rumah itu adalah milik dari sebuah agensi perusahaan makanan tempat Jack bekerja sekarang. Jack bercerita kepada Ryan bahwa selama ini dia selalu berkeliling dunia untuk memasak dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan yang agensi perintahkan. Di rumah itu pun, setelah menyelesaikan tugasnya, Jack juga kan langsung pergi lagi ke lokasi berikutnya. Ryan yang takjub dengan apa yang Jack kerjakan ini, mengatakan bahwa dia siap jika Jack membutuhkan sous chef untuk acara jamuan makan malam minggu depan. Dan selama 7 hari ke depan, Jack harus menentukan menunya dan mempersiapkan bahan-bahan makanan untuk menunya nanti. Tapi lalu Jack bercerita bahwa meskipun bayarannya sangat tinggi, namun terkadang Jack kewalahan untuk memuaskan selera para orang-orang kaya ini, karena mereka selalu menginginkan sensasi dan pengalaman yang berbeda dari setiap makanannya. Keesokan paginya, Jack memberikan baju dan sepatu untuk Ryan, lalu kemudian mengajaknya berlari di sekitar rumah itu. Setelah itu lalu Jack mengajak Ryan pergi dengan menggunakan mobil klasik yang ia baru saja beli. Mereka lalu makan di sebuah restoran kecil, di mana Jack dan Ryan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Alice. Alice dulunya adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan, namun memutuskan untuk berhenti dan sekarang ingin traveling keliling dunia dengan menggunakan uang yang sudah ia kumpulkan sejak lama. Ketika Jack dan Ryan bercerita bahwa mereka adalah koki dan sudah berteman lama dari sejak di sekolah kuliner, Alice ingin mengetahui siapa di antara mereka berdua yang lebih baik. Jack pun lalu mengajak Alice ke rumah, di mana Jack dan Ryan akan berkompetisi memasak risotto untuknya. Di saat mereka berdua sedang memasak, Rabbit menelpon Ryan, namun Ryan tetap saja mengacuhkannya. Dan pada akhirnya, Alice ternyata memilih hidangan Ryan karena merasa bahwa masakannya sedikit lebih enak dibanding yang dibuat oleh Jack. Mereka bertiga lalu mengobrol di luar, di mana Ryan menggoda Jack dengan diam-diam mengambil jam tangan milik Jack dan memakaikannya di tangan Ryan. Tapi lalu Jack memintanya kembali dan bercerita kepada Alice bahwa dulunya jam tangan itu adalah milik Ryan. Namun sudah lama sekali jam itu dipakai oleh Jack setelah Ryan kalah taruhan bermain kartu dengan Jack pada waktu mereka masih sekolah dulu. Dan sejak saat itu, jam tangan itu pun menjadi milik Jack, dan sambil tertawa Jack memastikan bahwa jam itu tidak akan pernah kembali lagi ke tangan Ryan. Namun Ryan pun juga ternyata mengakui bahwa jam itu sangat cocok dipakai oleh Jack. Setelah itu lalu Jack pergi berdua dengan Alice dan baru akan kembali besok. Keesokan paginya setelah bangun, Ryan mendapatkan pesan di handphonenya yang menjelaskan bahwa Rabbit sudah mengetahui bahwa Ryan pergi ke luar negeri. Rabbit mengancam bahwa Ryan hanya punya waktu 3 hari atau mereka akan mencari Ryan dimanapun dia berada. Setelah beberapa lama, Jack lalu pulang dan mengatakan kepada Ryan bahwa dia harus pergi lagi karena ada urusan pekerjaan yang harus ia tangani. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Ryan lalu berjalan-jalan di sekitar rumah dan berusaha mencari tahu tentang Jack. Dan ketika Ryan melihat laptop milik Jack, dia lalu membukanya dan berhasil mengakses rekening pribadi milik Jack karena histori browsing Jack yang sepertinya lupa dia hapus. Dari apa yang ia lihat, Ryan mengetahui bahwa Jack ternyata memiliki uang yang sangat banyak di rekening pribadinya. Setelah itu Ryan lalu menghapus riwayat browsingnya dan kemudian menutup laptop Jack.
Menjelang malam, akhirnya Jack pun pulang, namun dia terlihat sangat tidak bersemangat dan sepertinya ia terganggu oleh sesuatu. Jack lalu bercerita kepada Ryan bahwa dia merasa dunia ini sepertinya sudah sangat kacau dan diisi oleh orang-orang yang serakah. Tapi terlepas dari itu, Jack sangat senang karena Ryan ada di sini bersamanya, karena dia jadi tidak kesepian dan merasa seperti berada di kampung halamannya. Keesokan harinya setelah bangun, Ryan menemukan Jack menggantung dirinya sendiri di salah satu lorong di rumah itu. Tanpa melakukan apa-apa, Ryan kemudian hanya duduk diam dan terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama dari situ, Ryan mempersiapkan sebuah plastik besar, lalu memotong tali yang menggantung tubuh Jack dan kemudian membungkus mayat Jack dengan plastik yang ia siapkan itu. Ryan pun kemudian membuka kembali laptop Jack, namun karena sudah terlog out, Ryan tidak bisa login. Setelah mempelajari tutorial yang ia dapatkan dari website video, Ryan akhirnya berhasil masuk ke sistem operasi dan langsung mengakses kembali rekening pribadi Jack yang kemarin sempat ia buka. Ryan yang ingin mereset username serta password akun rekening milik Jack menghubungi pihak customer service dan ingin mereka membantunya. Akan tetapi karena Jack tidak bisa memberikan detail informasi yang diminta oleh pihak bank, akhirnya pihak bank meminta Jack untuk datang langsung ke bank sambil membawa kartu identitas diri untuk keperluan validasi. Dan karena Ryan tidak mungkin memberikan kartu identitas milik Jack, Ryan akhirnya mencari informasi untuk membuat identitas palsu dengan nama Jack Edney. Di hari itu, Ryan tiba-tiba mendapatkan pesan lagi dari Rabbit, namun kali ini dia juga mengirimkan foto ibu Ryan dan mengindikasikan bahwa Rabbit sudah mengetahui tempat tinggal ibunya jika suatu saat Ryan membuat masalah dengan Rabbit. Ryan ternyata memiliki hutang kepada Rabbit dalam jumlah yang cukup besar, dan karena Ryan tidak ingin terjadi sesuatu pada ibunya, Ryan akhirnya sepakat dengan Rabbit bahwa dia akan memberikan uang $50.000 jika Rabbit mau memberikan Ryan waktu 1 minggu lagi. Malam harinya, Ryan membuang mayat Jack ke sebuah danau yang ada di sekitar rumah itu. Tapi keesokan harinya ketika Ryan pergi ke restoran yang kemarin ia datangi bersama dengan Jack, di sana Rabbit menghubungi Ryan kembali dan meminta uangnya dikirim hari itu atau ibu Ryan akan mati. Ryan yang panik meminta Rabbit untuk memberinya waktu sesuai dengan yang telah disepakati dan Ryan berjanji akan memberikan $100.000. Namun karena Rabbit tidak percaya bahwa Ryan memiliki uang sebanyak itu, akhirnya Rabbit meminta kepada Ryan untuk mengirimkan uang sebesar $50.000 besok malam. Setibanya di rumah, Ryan tiba-tiba melihat ada sebuah mobil yang sudah terparkir di halaman rumah itu. Setelah masuk dalam rumah, Ryan bertemu dengan dua orang yang bernama Imogen dan Maurice. Mereka berdua adalah orang yang dikirim oleh agensi di negara itu untuk membantu chef yang akan memasak di acara jamuan makan malam yang sudah dijadwalkan itu. Dan baik Imogen maupun Maurice sepertinya tidak tahu wajah asli dari Jack Edney dan mengasumsikan bahwa Ryan adalah Jack. Ketika Imogen bertanya sudah sejauh mana persiapan Ryan untuk acara makan malam besok, Ryan berkata bahwa dia masih belum mempersiapkan bahan-bahannya, terutama jenis menunya. Imogen pun sangat terkejut karena seharusnya dalam kurun waktu 7 hari itu, Ryan seharusnya sudah mempersiapkan semuanya. Ryan lalu bertanya tentang berapa bayaran yang ia terima untuk pekerjaan besok, dan Imogen menjawab $300.000. Setelah mendengar itu, Ryan lalu meminta kepada Imogen untuk dikirimkan sebagian pembayarannya hari ini sebesar $50.000, di mana uang itu akan Ryan gunakan untuk membayar hutangnya kepada Rabbit. Imogen dan Maurice lalu membawa Ryan keluar ke kota, dan di dalam mobil Imogen menjelaskan bahwa untuk makan malam besok, Ryan harus bisa mempersiapkan 2 daging, yang dalam artian di kamus mereka, itu berarti 2 orang atau daging dari 2 tubuh manusia yang berbeda. Ryan mencoba untuk tetap tenang, meskipun sebenarnya ia sangat kaget dan syok mengetahui bahwa ternyata ia harus memasak dengan menggunakan daging manusia. Imogen juga menambahkan bahwa jika acara makan malam besok gagal akibat kesalahan Ryan, atau juga Ryan memasak makanan yang mengecewakan para tamu, maka agensi tidak akan segan untuk membunuhnya. Setelah Ryan menyanggupinya, Imogen pun lalu menginstruksikan kepada Ryan dan Maurice datang ke alun-alun kota besok pagi untuk mencari para korbannya. Di malam harinya, Ryan berpikir untuk melarikan diri dari rumah itu, namun terkendala oleh Imogen yang membuatnya tidak bisa kabur dari sana. Imogen yang sepertinya curiga dengan Ryan, menjelaskan kepada Ryan bahwa para tamu itu membayar $1,5 juta per orang untuk acara makan malam besok. Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa itu adalah jumlah uang yang sangat banyak, tapi pada kenyataannya tidak. Karena dari apa yang Imogen jelaskan, agensi harus membiayai private jet untuk mengantar dan menjemput para tamu, mengeluarkan biaya tidak terduga untuk mempertimbangkan risiko yang harus mereka hadapi di setiap lokasi, biaya akomodasi tempat tinggal bagi para tamu seperti yang rumah saat ini Ryan tinggali, serta jumlah tamu yang harus mereka batasi di setiap makan malamnya. Angka nominal itu pada akhirnya tidaklah seberapa. Imogen menambahkan bahwa perusahaan mereka membunuh rata-rata 75 orang di setiap tahunnya, serta keuntungan sebesar $100 juta. Tapi dari income yang mereka dapatkan itu, perusahaan selalu mengembalikan 10%-nya kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, pertanian, serta air bersih. Imogen juga mengklaim bahwa jumlah orang yang mereka bunuh itu pun bahkan kurang dari 1% populasi dunia. Dibandingkan dengan perusahaan minyak yang rata-rata 110 pegawainya terbunuh di setiap tahunnya, 250 orang petani di ladang dan di perkebunan, pengemudi truk di jalan, pegawai pembersih atap kaca gedung, dan lain sebagainya. Bagi Imogen, 75
orang per tahun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di luar sana yang membunuh jauh lebih banyak dari itu. Dan mendengar semua penjelasan Imogen itu, Ryan pun hanya bisa terdiam. Esok harinya, Ryan dibangunkan oleh Morris untuk melakukan aksi mereka mencari bahan masakan. Sesampainya mereka di kota, dari dalam mobil Ryan dan Morris mengawasi orang-orang yang keluar dari gereja. Morris lalu meminta Ryan untuk memilih korbannya, dan Ryan pun lalu menunjuk dua orang wanita yang sedang berjalan. Akan tetapi karena salah satunya adalah seorang wanita tua, Morris merasa bahwa dagingnya mungkin tidak akan enak. Ryan pun kemudian meminta Morris untuk membunuh wanita muda yang ada di sebelah nenek tua itu. Setelah mereka berdua sepakat dengan korbannya, Ryan dan Morris lalu membuntuti mereka berdua dari belakang. Ketika para wanita itu masuk ke sebuah pemukiman, mereka berdua tiba-tiba menghilang sehingga Morris dan Ryan pun terpaksa turun dari mobil untuk mencari mereka. Namun ketika mereka menyusuri jalan sambil mencari kedua wanita itu, seorang pria yang bernama Jose melihat mereka berdua dan menawarkan bantuan pada Morris dan Ryan bila mana mereka sedang mencari seseorang, karena Jose mengenal semua orang yang ada di situ. Morris dan Ryan pun lalu saling memandang, mengisyaratkan bahwa Jose bisa mereka jadikan pengganti untuk wanita yang hilang tadi. Ryan pun menyetujuinya, dan Morris langsung meminta bantuan Jose untuk berpura-pura memperbaiki mobil mereka yang tiba-tiba rusak di ujung jalan. Setelah Jose memeriksa mobil mereka dari bawah, Morris dalam sekejap langsung menembak Jose tepat di kepala dengan menggunakan senjata yang disertai peredam supaya tidak menarik perhatian. Kan tetapi tiba-tiba kedua wanita yang tadi mereka cari datang bersama dengan seorang polisi menghampiri mobil mereka. Polisi itu lalu bertanya pada Morris apa yang mereka lakukan di sana, dan Morris menjawab bahwa mereka berdua sedang mensurvei lokasi untuk rencana pembangunan hotel di area itu. Polisi yang bernama Gaye itu jelas tidak begitu saja percaya dengan perkataan Morris dan langsung bertanya mengapa mereka berdua membuntuti kedua wanita ini tadi. Namun Morris menyangkalnya dan mengatakan bahwa mereka benar-benar sedang mensurvei daerah itu. Gaye lalu meminta identitas Morris, dan Morris pun langsung memberikan kartu namanya yang menunjukkan bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan properti. Setelah polisi itu tidak curiga lagi, mereka berdua pun kemudian langsung pergi dari tempat itu. Ryan lalu bertanya tentang korban kedua, tapi Morris mengatakan bahwa itu terlalu berisiko mengingat ada seorang polisi yang sudah mencurigai mereka. Sesampainya di rumah, Imogen lalu bertanya mengapa mereka hanya membawa satu mayat saja, dan Morris pun menjawab bahwa dia tadi terpaksa memberikan kartu nama perusahaan propertinya kepada salah seorang polisi yang tadi mereka jumpai, dan Imogen pun langsung mengerti maksud dari perkataan Morris. Setelah itu mereka langsung membawa mayat Jose ke basement, di mana di situ Ryan diminta oleh Imogen untuk mempersiapkan bahan masakannya. Ryan pun terpaksa melakukan apa yang diminta oleh Imogen supaya mereka berdua tidak curiga pada Ryan. Dengan menggunakan peralatan yang ada di ruangan itu, Ryan pun memulainya dengan menguruk leher Jose dan menampung semua darah yang keluar dari tubuhnya. Imogen juga menambahkan bahwa Ryan harus memotong lidahnya karena para tamu meminta untuk dibuatkan makanan dari satu anggota tubuh itu. Setelah beberapa lama, Ryan pun akhirnya selesai memotong-motong bagian tubuh Jose untuk dijadikan bahan masakan di acara malam ini. Morris kemudian memeriksanya ke basement dan membantu Ryan mempersiapkan bahan-bahannya. Dan selagi membersihkan diri, Ryan yang sejak awal berusaha untuk selalu tenang akhirnya menangis karena tidak menyangka dengan apa yang sudah ia lakukan tadi. Setelah dia merasa lebih baik, Ryan lalu bersiap-siap dan melihat paket yang ada di tempat tidurnya. Paket itu ternyata adalah identitas palsu yang tempo hari ia pesan. Ryan lalu membandingkan dua kartu identitas yang dia miliki dan melihat bahwa keduanya ternyata identik sama. Ryan lalu diam-diam keluar dari rumah itu dan langsung menuju mobil untuk melarikan diri. Akan tetapi ketika Ryan mau mengemudi pergi, ia tidak sengaja menabrak salah satu tukang kebun yang saat itu sedang bekerja, membuat mobil Ryan menabrak pagar batu dan rusak parah. Morris yang mendengar suara tabrakan itu langsung menghampiri Ryan dan menanyakan pada Ryan apa yang terjadi. Ryan pun lalu terpaksa mengarang cerita dan mengatakan kepada Morris bahwa tadi mobilnya meluncur dengan sendirinya dan Ryan berusaha untuk menghentikannya, namun dia tidak bisa hingga akhirnya mobil itu pun menabrak batu pembatas dan rusak. Morris yang ragu dengan penjelasan Ryan mengatakan kepada Ryan sambil menatapnya dengan tajam bahwa kalau Ryan melarikan diri, agensi akan mencari Ryan dan kemudian membunuhnya. Mereka berdua lalu bersama-sama mendorong mobil itu untuk sampai ke tempat parkir. Dan sambil mendorong mobil, Ryan bertanya kepada Morris apa dirinya pernah merasa bersalah melakukan hal buruk ini. Morris pun menjawabnya dengan cara bertanya balik kepada Ryan apakah dirinya pernah merasa bersalah kepada babi atau ayam ketika Ryan memakan dagingnya. Dan Ryan pun hanya bisa terdiam lagi. Ryan lalu bertanya kepada Morris apakah pernah ada chef yang berhasil pergi dari agensi. Dan Morris pun menjawab ada, dan orang itu adalah Greta. Tidak terasa, mereka akhirnya sampai ke depan rumah dan Morris langsung memberikan tas milik Ryan yang tadi ia masukkan ke dalam mobil. Ryan lalu memberanikan diri lagi untuk bertanya kepada Morris tentang bagaimana caranya Greta bisa keluar dari agensi. Morris lalu menceritakan kepada Ryan bahwa awalnya Greta juga merasa depresi dengan pekerjaan yang harus ia lakukan bersama dengan agensi. Tapi satu hari, Greta berubah dan kemampuan memasaknya semakin berkembang dari waktu ke waktu hingga semua orang di agensi pun menyukainya. Setiap agensi ingin memberinya bonus, Greta selalu menolaknya dan tidak pernah ingin dibayar sepeser pun. Tapi
sebagai gantinya, Greta ingin bertemu dengan para petinggi agensi. Tidak lama dari situ, Maurice mendapatkan email dari Greta yang memberitahunya bahwa dia sudah bekerja di sebuah keluarga kaya raya di sebuah daerah di Mallorca, Spanyol. Dan sejak saat itu, Maurice tidak pernah mendengar lagi kabar tentang Greta. Setelah itu, Ryan lalu menuju ke dapur dan mempersiapkan peralatan memasaknya. Ryan lalu memberitahu Imogen tentang set menu yang akan dia masak untuk acara nanti. Hidangan sebanyak 4 course. Jenis pertama adalah pozole, sop ala Meksiko. Kedua adalah spaghetti carbonara dengan turnip, egg yolk, dan brown butter. Makanan ketiga adalah daging paha dengan saus anggur. Dan hidangan penutupnya adalah sashimi lidah dengan sorbet pir. Menjelang malam, satu persatu para tamu pun datang, diantar dan dijemput oleh Maurice. Akan tetapi ketika mereka semua sedang sibuk dengan persiapan acara makan malamnya, Imogen diberitahu bahwa ada 2 orang polisi yang datang ke tempat itu. Menghindari supaya tidak ada kecurigaan, akhirnya Imogen pun terpaksa mengizinkan mereka untuk masuk. Mereka adalah Detektif Ruiz dan polisi yang bernama Gayo yang tadi siang Maurice dan Ryan temui di kota. Detektif Ruiz lalu menanyakan keberadaan Maurice, namun Imogen memberitahunya bahwa Maurice sedang tidak ada. Imogen pun kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk setelah Detektif Ruiz memintanya. Imogen lalu menanyakan apa yang bisa ia bantu untuk kedua polisi itu, dan Detektif Ruiz langsung mengeluarkan sebuah foto dari sakunya dan menunjukkan pada Imogen bahwa dia sedang mencari seseorang yang bernama Jose. Karena hari ini Maurice dan Ryan terlihat berada di sekitar tempat tinggalnya, Detektif Ruiz ingin bertanya kepada mereka berdua tentang hilangnya Jose. Imogen lalu mengatakan kepada Detektif Ruiz bahwa dia akan memberitahu Maurice jika nanti dia sudah kembali. Namun detektif tersebut tetap bersikeras bahwa dia ingin menunggu Maurice sampai dia datang. Ketika Imogen bertanya mengapa dia menyangka bahwa Jose hilang, padahal baru 1 hari saja dia tidak ada di rumah. Imogen juga berkata bahwa mungkin saja Jose sengaja pergi dari rumah atau traveling. Tapi Detektif Ruiz kemudian mengatakan bahwa Jose adalah keponakannya dan dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Terlebih lagi dia baru saja menjadi seorang ayah dan hari ini adalah hari pembaptisan putrinya. Itulah kenapa dia yakin bahwa keponakannya tidak mungkin pergi begitu saja tanpa ada kabar. Detektif itu kemudian menanyakan tentang Ryan dan meminta untuk bertemu dengannya. Setelah diantarkan ke dapur dan bertemu dengan Ryan, Detektif Ruiz kemudian menanyakan tentang alibi Ryan sebelum bertemu dengan Gayo. Ryan lalu menjelaskan bahwa dia pergi ke gereja sebelum mensurvei lokasi bersama dengan Maurice ke lokasi di mana dia bertemu dengan Gayo. Ketika Imogen memberitahu bahwa Ryan adalah arsitek di perusahaan properti mereka, detektif itu langsung menanyakan tentang style detail yang Ryan rencanakan untuk hotelnya nanti. Namun karena Ryan memberikan penjelasan yang agak sedikit kurang masuk akal, membuat Ruiz sedikit curiga kepada Ryan. Akhirnya, Ruiz pun memberitahu Imogen bahwa dia akan tetap menunggu Maurice hingga dia kembali. Dan karena kedua polisi itu tetap ingin berada di sana, Imogen lalu menawarkan mereka berdua untuk makan dan mencicipi masakan Ryan. Dan mereka berdua pun dengan senang hati menerimanya. Setelah itu Imogen lalu keluar dari dapur dan memberitahu para tamu bahwa ada polisi di rumah itu dan menginstruksikan mereka untuk melakukan skenario darurat yang diperuntukkan khusus untuk situasi yang seperti ini. Sementara di dapur ketika para polisi itu mencicipi masakan Ryan, mereka berdua sangat terkejut karena rasanya yang sangat enak. Tidak lama dari situ, Imogen mendengar suara Maurice yang datang bersama dengan beberapa tamu yang lain. Imogen kemudian memberitahu Detektif Ruiz bahwa dia akan segera memanggil Maurice untuk bertemu dengan mereka berdua. Karena semua tamu sudah datang, Ryan pun mulai menyajikan menu pertama dari rangkaian hidangan acara makan malam hari ini. Dan Detektif Ruiz yang langsung menanyakan tentang Jose pada Maurice menjawabnya bahwa dia tidak pernah bertemu sekalipun dengan Jose. Imogen kemudian menghampiri kedua polisi itu dan bertanya apakah ada hal lain yang bisa ia bantu untuk mereka. Tapi Ruiz lalu menceritakan kepada Imogen bahwa dari laporan yang ia terima di kantor, di daerah itu setiap 9 bulan sekali selalu terjadi kehilangan anggota keluarga, di mana mereka menghilang begitu saja tanpa ada kabar kepada keluarganya. Namun setelah beberapa lama, tiba-tiba pihak keluarga mendapatkan email dari anggota keluarga mereka yang hilang tersebut dan mengatakan di dalam emailnya bahwa mereka sedang melakukan traveling. Dan pada saat Ruiz menanyakan tentang hilangnya Jose pada Imogen tadi, kata-kata yang keluar dari Imogen sama persis dengan kasus-kasus yang banyak terjadi di daerah itu. Bagi Ruiz, hal itu adalah sebuah kebetulan yang sangat aneh dan sangat mencurigakan. Ruiz lalu berjalan menghampiri meja makan para tamu sambil menunjukkan kembali foto Jose pada mereka dan bertanya apakah mungkin para tamu itu melihat keponakannya. Tapi karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan informasi yang solid kepada Ruiz dan Gayo pun akhirnya berpamitan dan hendak pergi. Akan tetapi salah satu tamu yang bernama Nishiharta tiba-tiba mengajak Detektif Ruiz untuk ikut bergabung makan malam bersama mereka. Imogen dan para tamu yang lain pun tidak bisa melakukan apa-apa karena Nishiharta adalah salah satu konstaber penting dalam daftar tamu mereka. Ruiz pun menyambutnya dengan senang dan akhirnya dia pun duduk bersama dengan mereka semua. Tapi Imogen lalu menghampiri Nishiharta dan mengajaknya berbicara sebentar untuk meminta penjelasan akan tindakannya ini. Lalu Nishiharta menjelaskan bahwa sensasi adrenalin di mana mereka
bisa tertangkap karena kejahatannya inilah yang membuat acara makan malam ini semakin menarik dan bisa meninggalkan kesan yang mendalam untuknya. Setelah Nisi Harta kembali lagi ke meja untuk bergabung bersama dengan yang lain, Morris memberitahu Imogen bahwa Jack atau Ryan kedatangan seorang tamu wanita dan saat ini dia sedang berada di pintu depan. Imogen lalu menuju ke sana dan melihat bahwa tamu wanita itu ternyata adalah Alice. Imogen lalu meminta Alice untuk pulang karena saat ini mereka sedang sibuk dengan acara yang sangat penting. Namun Alice memaksa ingin tetap masuk dengan dalih bahwa dia ingin meminjam toilet karena dia sudah menahannya sejak dari perjalanan menuju ke rumah itu. Imogen pun terpaksa mengizinkannya masuk dan langsung membawanya ke dapur untuk bertemu dengan Jack. Setelah Imogen pergi, Alice lalu bertanya kepada Ryan mengapa Imogen memanggilnya Jack, dan Ryan menjawab bahwa dia sedang menggantikan Jack untuk memasak di acara malam ini, dan mereka semua menganggap bahwa Ryan adalah Jack. Dan ketika Alice bertanya kenapa, Ryan menjawab bahwa Jack sudah pergi dan pulang ke London. Alice lalu bertanya lagi apakah Jack akan kembali, tapi Ryan menjawab bahwa Jack sepertinya tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Karena kecewa, Alice pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Tapi ketika Alice memeluk Ryan untuk berpamitan, dia melihat jam tangan milik Jack ada di tangan Ryan, yang dia tahu dari pertemuan mereka bertiga kemarin bahwa Jack tidak akan pernah mengembalikannya lagi kepada Ryan apapun yang terjadi. Dan hal itu membuat Alice semakin curiga kepada Ryan. Alice lalu bergegas pergi dan langsung menuju ke mobilnya. Namun mobilnya tiba-tiba mogok dan tidak bisa menyala. Ketika Alice membuka handphone dan ingin menghubungi seseorang, Morris tiba-tiba datang dan mengetuk pintu kaca mobil Alice dan menanyakan apakah mobilnya baik-baik saja. Alice menjawab bahwa mobilnya mogok dan lalu Morris mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Alice pulang ke hotelnya. Di dalam rumah, Imogen yang kebetulan sedang berjalan melewati dapur seketika dipanggil oleh Ryan. Ryan lalu bertanya apakah para tamu menyukai masakannya dan Imogen pun menjawab mereka semua sepertinya sangat menyukainya. Ryan lalu bertanya lagi apakah mungkin jika Ryan ingin melakukan pertemuan dengan agensi karena ia benar-benar ingin tahu bagaimana caranya supaya ia bisa keluar dari agensi sama seperti Greta. Imogen yang terkejut dengan permintaan Ryan langsung mengatakan bahwa chef Greta sebenarnya tidak pergi dan tidak pernah pergi. Makan malam terakhir dari Greta adalah tepat 1 minggu dari setelah pertemuan Greta dengan agensi. Hanya saja perbedaannya, di makan malam terakhirnya itu dia bukanlah yang menjadi chefnya, melainkan Greta lah yang dijadikan sebagai bahan makanannya. Ryan yang terguncang dengan apa yang dia dengar dari Imogen bertanya apakah benar-benar tidak ada cara sama sekali untuk bisa keluar dari agensi, dan Imogen menjawab tidak ada. Imogen menjelaskan bahwa pada awalnya semua orang merasa berat dan tidak sanggup menjalankan pekerjaan yang seperti ini. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, hal itu sepertinya tidak pernah menjadi masalah lagi. Karena itulah yang terjadi pada Imogen. Tidak lama kemudian, salah satu waitress memberitahu Ryan bahwa para tamu ingin bertemu langsung dengan sang koki untuk memberikan apresiasi atas makan malamnya hari ini. Dan Imogen pun segera menyuruh Ryan untuk ke depan menemui mereka. Ryan pun menghampiri meja, dan para tamu itu termasuk detektif Ruiz semuanya memberikan aplaus kepada Ryan atas makan malam yang luar biasa ini. Tapi Ryan lalu memberitahu bahwa ada satu dessert terakhir yang sedang ia persiapkan di dapur khusus untuk mereka semua. Namun salah satu tamu tiba-tiba mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar ingin mencicipi dessert lidah yang ia pesan khusus untuk makan malam hari ini. Seketika para tamu yang lain menjadi terdiam, dan detektif Ruiz bertanya lidah apa yang dimaksud oleh mereka. Ryan pun menjawab bahwa itu adalah lidah babi. Dan sambil tertawa, Ruiz langsung mengatakan bahwa dia tidak menginginkan dessertnya, membuat para tamu yang lain pun ikut tertawa bersamanya. Ryan lalu kembali ke dapur bersama dengan Imogen untuk menyiapkan sashimi lidahnya. Namun ketika Ryan memeriksa bahannya, dia menemukan bahwa lidah Hosea tidak bisa untuk dijadikan dessert malam ini karena ternyata Hosea mengidap herpes, dan itu terlihat dari kondisi lidahnya yang sangat tidak layak untuk dimakan. Ryan lalu menyarankan untuk mereka mengganti menu, akan tetapi Imogen menolaknya karena lidah adalah bahan yang diminta langsung oleh para tamu untuk acara malam ini. Dan pada saat mereka sedang berdiskusi, Alice tiba-tiba muncul di dapur dan memberitahu bahwa dia ingin diantarkan menggunakan taksi saja karena sepertinya semua orang sangat sibuk, khususnya Morris yang tadi berjanji akan mengantarkan Alice pulang. Imogen lalu bertanya pada Alice apakah tidak ada orang lain yang bisa menjemputnya sekarang, dan Alice menjawab tidak ada karena dia hanya traveling seorang diri. Dan tiba-tiba, menu terakhir dari rangkaian hidangan makan malam hari ini yaitu sashimi lidah dengan disertai sorbet disajikan di meja makan untuk para tamu, sementara untuk detektif Ruiz, Ryan hanya menyajikan sorbetnya saja dengan sebuah sendok yang diantarkan langsung oleh Ryan. Di sendok itu, ternyata ada sebuah pesan yang ditulis di sebuah kertas dan digulung melingkari sendok. Dan di dalam pesannya, Ryan meminta detektif Ruiz untuk menemuinya di kamar mandi. Ruiz lalu menuju ke sana, dan Ryan yang melihatnya langsung memanggil Ruiz dan memintanya untuk mengunci pintunya. Ryan lalu memberitahu Ruiz semua yang ia tahu, akan tetapi Ruiz tidak percaya dan menganggap bahwa Ryan hanya bercanda saja. Namun ketika Ruiz melihat tatapan mata Ryan yang jujur, seketika Ruiz muntah-muntah mengetahui bahwa ia baru saja memakan daging dari tubuh keponakannya sendiri. Imogen yang mendengar Ruiz di kamar mandi memeriksa apakah ia baik-baik saja. Ruiz pun menjawab bahwa dirinya
sepertinya tidak apa-apa, dan setelah Ruiz keluar, Imogen lalu menawarkan kepada Ruiz untuk mereka melanjutkan kembali percakapan mereka tentang keponakannya. Akan tetapi Ruiz menolaknya karena ia sudah mendapatkan keterangan yang cukup dari mereka semua. Ruiz pun lalu berpamitan dan langsung menuju ke mobilnya. Ruiz yang mengetahui bahwa Morris terus mengawasinya, berpura-pura berjalan dan masuk menuju mobilnya. Namun setelah Morris pergi, Ruiz diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah itu lagi untuk bertemu dengan Ryan di taman belakang. Ryan lalu menunjukkan ruang basement rumah itu, tempat di mana Ryan memotong-motong tubuh Jose untuk dijadikan sebagai bahan masakan untuk acara makan malam hari ini. Dan di sudut ruangan basement itu, Ruiz juga melihat mayat seorang perempuan yang adalah Alice dalam kondisi lidahnya yang sudah terpotong, menunjukkan bahwa lidah yang tadi Ryan gunakan sebagai bahan untuk sashimi adalah lidah dari Alice. Dan sambil menunjukkan potongan kepala Jose yang saat itu sedang direbus, Ryan lalu menjelaskan kepada Ruiz bahwa merekalah yang melakukan semua perbuatan ini di seluruh dunia. Ryan juga mengatakan bahwa mereka itu adalah sebuah jaringan kelompok elit yang sangat terkoordinasi dan tersebar di semua tempat. Ruiz yang ingin menghubungi Gayo seketika sadar bahwa ia menaruh handphonenya di dapur ketika tadi ia meninggalkannya untuk di-charge. Ryan lalu berjanji akan mengambilkannya untuk Ruiz, sementara Ruiz akan menunggu Ryan di mobil. Namun ketika mereka mau keluar dari basement, Ryan melihat para tamu sedang berada di depan sehingga akan menyulitkan Ruiz untuk keluar dari sana tanpa terlihat. Ryan lalu meminta Ruiz untuk menunggu di basement, sementara Ryan akan menuju ke dapur untuk mengambil handphone Ruiz. Tapi ketika Ryan melewati para tamu, Morris tiba-tiba bertanya kepada Ryan apa yang ia lakukan di taman, dan Ryan pun menjawab bahwa dia hanya merokok. Lalu setelah Ryan berhasil mengambilnya, Ryan yang hendak menuju ke basement terhenti oleh Imogen yang ingin memberitahunya bahwa para tamu menyukai masakan Ryan malam ini dan bahkan sudah memesan untuk datang di acara makan malam Ryan berikutnya. Sementara Ruiz yang menunggu Ryan di basement memeriksa seluruh ruangan dan peralatan yang ada di situ seolah masih sulit percaya dengan semua yang terjadi ini. Dan pada saat Ruiz masih melihat-lihat, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu basement dan Ruiz menyangka bahwa itu adalah Ryan. Tapi tanpa diduga, dari arah depan Morris langsung membunuh Ruiz dengan menggunakan gergaji mesin. Ryan yang kemudian sampai di basement terkejut melihat Ruiz sudah mati tergeletak di lantai. Morris lalu memberitahu Ryan bahwa dia melihat Ruiz di basement seperti sedang menunggu sesuatu. Akan tetapi Morris sepertinya tidak mencurigai Ryan sedikit pun dan justru meminta Ryan untuk memanggil Imogen untuk memberitahunya tentang hal ini. Malam itu, Ryan dan Morris memotong-motong tubuh Alice dan juga Ruiz untuk mereka jadikan bahan masakan di acara makan malam berikutnya. Setelah selesai, Ryan kemudian masuk dalam rumah di mana dia melihat Imogen sedang menulis email menggunakan email pribadi milik detektif Ruiz. Di email itu, Ruiz memberitahu adiknya bahwa Jose berselingkuh dengan seorang wanita dari Bogota dan Ruiz akan menyusul Jose ke Bogota untuk menyelidiki tentang hal itu. Ryan yang memperhatikan Imogen bertanya bagaimana dia bisa memiliki akses untuk email seorang polisi dan bagaimana caranya keluarga mereka bisa percaya bahwa itu adalah email yang ditulis sendiri oleh Ruiz. Imogen kemudian hanya tersenyum sambil mengatakan kepada Ryan bahwa agensi memiliki semuanya. Dan terkait email Ruiz ini, seorang anonim akan mengirimkan email ini dari Kolombia dan meneruskannya kepada adik Ruiz dengan tujuan supaya kepolisian tidak mencurigai orang-orang yang ada di rumah itu malam ini dan melakukan penyelidikan mereka di tempat lain. Keesokan paginya, Ryan disambut oleh Imogen dan Morris di meja makan, dan Imogen memberitahunya bahwa sejak semalam ia terus mendapatkan email dari agensi yang memberitahu bahwa permintaan makan malam dengan Ryan atau Jack sebagai chefnya sangat tinggi, dan semua orang di dunia sangat menantikan acara makan malam Ryan berikutnya. Imogen juga memberitahu Ryan bahwa ia sudah transfer sisa pembayaran $250.000 ke rekening pribadi milik Ryan atau Jack. Dan untuk event selanjutnya, Imogen mengatakan bahwa acara tersebut akan digelar di Afrika. Tapi lalu Morris tiba-tiba berdiri dari meja makan dan menembakkan alat khusus ke leher Ryan. Imogen menjelaskan bahwa mereka harus menyuntik Ryan atau Jack lagi sebagai tindakan pencegahan agar agensi bisa terus mengawasi kondisi dan keberadaan Ryan dimanapun dia berada. Dan GPS yang sekarang berada di dalam tubuh Ryan akan terus aktif selama Ryan pun juga tetap hidup. Ryan lalu mengemasi barang-barangnya dan kemudian pergi dari rumah itu untuk pulang ke London tempat tinggal Jack, diantarkan oleh driver yang kemarin menjemputnya di bandara waktu itu. Sementara Morris membakar mobil Jack untuk menghilangkan jejak keberadaan mereka supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Sesampainya di bandara, sambil menunggu pesawat, Ryan duduk di bar dan bertemu dengan salah seorang calon penumpang lain di sana. Dia bertanya segala hal tentang Ryan, dan Ryan pun lalu menjawab bahwa dia adalah seorang chef, dan menjelaskan ketika dia ditugaskan untuk memasak di satu tempat, perusahaan akan menerbangkannya ke sana, diberikan tempat tinggal, lalu memasak untuk para tamu, dan kemudian dibayar ketika pekerjaannya sudah selesai. Ketika dia bertanya apakah bayarannya besar, Ryan menjawab bahwa bayarannya sangat tinggi, dan orang itu sangat iri kepada Ryan karena Ryan hidup layaknya seperti di dalam mimpi. Orang itu lalu mengulurkan tangannya kepada Ryan dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah Barry, sementara Ryan memperkenalkan dirinya kepada Barry sebagai Jack Edney. Selesai sudah episode alur cerita kita hari ini.
Gimana? Agak disturbing gak sih filmnya? Tapi harus Devi Kotak akui kalau film ini memang punya jalan cerita yang out of the box. Bagi sebagian orang, mungkin film ini akan sangat tidak nyaman untuk mereka tonton. Akan tetapi, film ini ternyata menang beberapa penghargaan internasional loh. Wow, nggak ngerti sih. But anyway, kita ingin berterima kasih untuk kalian yang udah nonton episode ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian ingin TV Kotak survive dan bisa selalu eksis untuk kalian semua. TV Kotak harus pamit, kita ketemu lagi di episode-episode yang lainnya tentunya. Selamat melanjutkan apa yang ingin kalian lakukan, dan jangan pernah lupa periksa makanan kalian sebelum kalian makan. Kali aja, ya, who knows lah ya. Oke deh, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye.